Siap. Sosialisasi dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Kampung Desa Gelumpang Payung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Aceh Timur. Sementara BUMD itu ibaratnya menjadi tingkat pusat itu adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Menjadi provinsi kabupaten Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Di desa itulah BUMD. Menjadi tangnya beda itu saya BUMK. Jadi kacamata BUMK Badan Usaha Milik Kampung. Nah, itu sama sebenarnya. Ramai sekali minat masyarakat untuk mempelajari Badan Usaha Milik Kampung. Dan menghasilkan pendapatan asli desa. Sama dengan negara. Negara ini sebagian itu dibiayai oleh pendapatan asli negara. Juga daerah dibiayai sebagian itu dari pendapatan asli daerah. Uronya gaji bupati, gaji dewan. Kalau kita ilustrasikan, seluruh Indonesia itu sama. Muda, pokok dari petani, perwakilan petani, ibu-ibu. Dah, tujuan kita hadir di sini, kami ingin menyampaikan bahwasanya ketika BUMG ini hadir di tengah-tengah desa kita, ini sangat banyak manfaatnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Apa saja manfaatnya? Ini manfaatnya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Kadir. Dah, ini di sini sebelum kita cerita manfaat, ini harus muncul dulu pengurusnya. Ya, pengurusnya dari bapak-bapak tadi ini yang hadir hari ini, atau yang memang dia memiliki jiwa bisnis. Seperti kata Pak Kadir tadi, ketika seseorang memiliki jiwa bisnis dan mampu melihat potensi apa yang harus dilakukan dia di desa, ini akan mencapai sebuah manfaat seperti yang dikatakan Pak Kadir dengan Pak Apif. Tetapi kalau yang mengolah ini orang yang tidak paham, hancurlah BUMG ini. Kenapa? Karena ketika seseorang diberikan uang dan dia tidak bisa memanfaatkan uang ini, habis nggak uang itu? Habis. Ini tujuannya. Bu, boleh nggak siapa-siapa saja yang boleh menjadi pengurus BUMG? Tidak boleh. Perangkat kampung tidak boleh. Seperti kata Pak Kadir tadi, Tuapot tidak boleh. Jadi siapa? Dia adalah dari unsur masyarakat yang dipilih dalam forum musyawarah. Itu dia. Nah, nanti ketika sudah terpilih orang-orang yang dianggap masyarakat ini kita berikan kepercayaan kepada misalnya Pak Ardi, ya kan? Pak Ardi, masyarakat menganggap bahwasannya dia adalah orang yang memiliki jiwa bisnis dan mampu mengelola uang yang akan diberikan oleh desa. Nah, ketika dia sudah kita berikan kepercayaan, maka Pak Fadir inilah yang akan mengelola uang BUMG yang mana modalnya dari desa. Bu Sri, modalnya berapa? Modalnya kalau melalui Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 untuk kegiatan BUMG itu masuk di bidang pembangunan kampung minimal 80% dari total APBD boleh diplot ke BUMG atau boleh diplot di pembangunan kampung. Besar kan? Besar. Nah, jadi ketika kegiatan ini BUMG ini bapak-bapak yakin dan percaya ini akan mendongkrak ekonomi daripada kampung, yakinlah Pak, orang bapak nggak akan susah menyelesaikan masjid. Karena apa? Setiap keuntungan yang dimiliki oleh BUMG tidak ada intervensi dari pihak luar, tetapi semuanya dirembukkan di musyawarah dan diatur dalam ADART. Itu yang ingin kami sampaikan sama bapak-bapak supaya BUMG Gelumpang Payung jangan mati lagi. Gelumpang Payung berjalan nggak BUMG? Enggak. Padahal kita memiliki tambak, tapi tidak berfungsi. Karena apa? Karena masyarakat tidak yakin dengan BUMG. Betul nggak? Betul. Masyarakat ketika ada dana desa mintanya fisik, yaitu jembatan, ya kan? Tambak sendiri ya? Tambak desa ada. Tapi sudah disewakan kepada pihak ketiga karena tidak mampu dikelola oleh BUMG. Betul nggak?
Pihak ketiga itu ada untung nggak dari tambak itu? Ada. Udah ada potensi. Percaya Pak Kadi. Mereka nggak percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika BUMD ini berhasil, yakinlah dana desa ini tidak lama. Kita kalau melihat daripada program PNPM berakhir tidak? Berakhir, beralih ke P3MD. Masya Allah. Yakinlah Pak, Bu, P3MD ini juga nggak akan lama. 2023 masih. Sebentar lagi udah masuk ke P3PD. Ketika program ini tidak ada lagi dana kepada desa, apa yang desa dapatkan? Nggak ada jembatan. Ketika tidak dilakukan pemeliharaan, rusak nggak? Rusak. Tetapi ketika BUMD ini lahir, uangnya ada dan mampu menghasilkan keuntungan. Bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Gampong Gelompang Payung mendapatkan hasil. Bukan kami, bukan. Tapi orang bapak-bapak yang mendapatkan hasil. Bu, boleh nggak untungnya nanti untuk buat ini Maulid Nabi potong lembu? Boleh. Tapi kalau dana desa, potong lembu habis kena periksa. Benar saya bilang. Ada kok yang Sosialisasi kita lakukan, walaupun ini tempatnya sederhana, yang penting ilmu bisa kita share terkait badan usaha milik kampung. Ini pesertanya sangat ramai, tokoh masyarakat, kecil, tua, tokoh perempuan, dan untuk mendukung badan usaha milik kampung desa ini sukses. ada hal-hal yang nggak bisa alam BMG itu bisa digunakan untuk melanjutkan pembangunan di desa. Tidak bisa kita salahkan dari dana desa. Duanya hilang dana desa. Sudah sampai nanti ada di Jawa itu Hanaman itu kan juga ada beberapa daerah itu yang tidak. Karena mereka setiap tahun BPD Pak itu setiap tahun BPD menembak kepala desa. Pak Kades, berapa pendapatan asli desa tahun ini dicapai? Oh, itu dari Pak Kesi, Pak Kesi. Hanya 200 juta. Oh, nggak bisa 200 juta. Berapa? Minimal 500. Kan itu target, kan? Realisasi terserah. Kenapa? Semakin besar pendapatan asing, semakin besar tunjangan yang dia dapat. Itu dijawab. Makanya dia dijawab. Yang gaji, gaji Kesi. Mengenai desa miliarder yang naik Alphard. Kita gaji Kesi dengan bupati gaji Kesi. Contoh di Ponggok itu pendapatan BMG itu kasus terjadi yang diindikasi dana BMG 120 miliar. Makanya naik rugi dengan pendapatan. Kita coba kembali melakukan penguatan kelembagaan BMG ini. Apa kendalanya? Apa masalahnya sehingga BMG itu tidak berjalan di tempat kita. Dari komentar bagaimana lagi taruhan rumah apa yang ditanya ke depan itu tidak ada lagi, kita akan transformasi mereka itu di sana. Tapi BMG di desa kita coba fokus kepada usaha-usaha yang produktif. Nah, ini tujuannya tadi daftarnya untuk membangun desa, melanjutkan pembangunan desa, untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi baru sektor-sektor yang produktif. Terus juga manfaatnya kembali kepada masyarakat, tapi tidak dalam bentuk dana kayak juga, tapi dalam pembangunan. Misalnya dana dorong tersebut, dana desa tidak cukup untuk melakukan penerangan. Jadi dari mana? Dari pendapatan asli tadi yang dihasilkan oleh BMG. Terus lagi yang sebenarnya modal awalnya dari mana? Tetap dia dari desa. Modal BMG itu pertama dari modal desa, dari masyarakat. Masyarakat ini kan PKO bukan lagi juga. Ketika ada sebuah usaha, ibaratnya kita menanam saham, nyong modal lo, modal. Tapi ada bagi hasil. Kalau mau tuh ya, kalau mau, makanya BMG itu harus kita jalankan daerah kok yang tak maju. Jadi modal dari desa. Modal awal. Tapi,
Oh enggak, tetap dari desa ile, tapi modalnya nggak habis. Yang namanya modal, ya. Alan dari pihak ketiga, dari masyarakat kalau mau. Makanya di daerah Gop, yang dibangun dari kontrol BMG-an, ketika sudah maju, nyobek di desa Risih Tunang di Aceh Utara kecepatan sama. Di Samantara. Sawang di situ nong. Oh, di situ no. Awaknya nabang BSG Bank Syariah Gampung yang konsepnya udah syariah. Saking banyaknya potensi ya. Ini orang tayang. Potensi itu barang sudah jadi atau belum? Belum jadi ya. Banyak kebun-kebun mereka bisa manfaatkan. Persoalan kedua, dia tak mau tak bohong belum, Pak? Kan ya ada. Dia tak mau tak bohong belum. Kebetulan dong baru saja di pelatihan sama-sama dengan Jakarta, COC. Selesai pelatihan dong coba jalan-jalan, kemudian termasuk pemerintahan desa, terus merupakan buyer sih dari perusahaan. Awaknya kalau mereka mau bekerja sama Pak Risi dalam sektor pertanian, salah satunya jagung. Mau berapapun produksi jagung, mereka akan tampil. Mereka akan memberikan juga benih dan tenaga teknis. Itu satu dari sektor pertanian. Yang kedua di perikanan, tapi yang mujair merah akan naik. Yang ketiga, awaknya disarankan coba labang desa-desa itu tanam rempah-rempah herbal. Nah, kan itu pengobatan. Awaknya akan sanggup menampung. Nah, artinya kan itu semua kan lahan bicara. Di Acehnya bukan miskin Melayu, karena lahan kosong banyak. Belum terbuka. Nah, tetapi tidak disediakan. Maunya orang kita BMG belian nyo tajuk peng 10 juta modal, belian ukur benar 10 itu. Itu persoalan Pak. Di mana-mana, karena kita ingin instan. Dari itu budget 10 untung. Tambah 10 modal puluh kena. Hana usaha lagi. Kecuali itu ada rugi ada untung. Selama dia jalankan dengan baik, tidak menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan tindak pidana, itu tidak bisa dipidana. Karena awal struktur BMG, ketua, sekretaris, bendahara, anan di samping ada pengawas dengan komisaris. Nah, urangnya karena ada tuh karena musyawarah desa. Yang lagi orangnya tadi musyawarah desa kan, musdes. Ketika ada satu usaha dibicarakan dalam musdes dengan program yang dijalankan kan. Jadi dia mau menjalankan mandatnya musdes itu. Jadi tidak bisa dipidanakan selama hana dikorupsi. Kalau dikorupsi tetap kan diaudit oleh pengawas. Itu akan diaudit juga. Nah, ini berbicara pengawas Pak, itu kembali kepada aturan ini kan. Pengawas itu selama ini orang salah paham, bukan salah paham kadang karena waktu masa PNBM, pengawas waktu masa PNBM itu hapus Pak. Tapi sekarang nggak bisa lagi. Pengurus BMG tidak boleh dari perangkat desa, dari pemerintahan desa. Pengurus kan benar ada pengurus profesional yang ketua bendahara tadi. Ada pengawas, ada komisaris. Yang perangkat desa hanya satu komisaris atau penasihat Pak Kesi. Itu secara langsung dijabat oleh Pak Kesi. Oleh Pak Kesinya itu melekat jabatan. Apapun certasnya, berbicara ketika maju Pak Kesi tidak ada lagi, diganti oleh Kesi lain secara otomatis berganti. Jadi tidak bisa awalnya kan Mas Handong hanya geselung. Karena itu melekat jabatan. Nah, bukan nama, jabatan. Awal SK-nya semua pengurus, tapi hari ini yang di SK-kan oleh Pak Kesi hanya satu, direktur. Yang lain di SK-kan di direktur sebagai karyawan. Itu yang BUMDes. Nah, berhasil nggak berhasilnya BUMDes itu harus ada dukungan dari dua unsur. Yang pertama unsur pemerintahan desa, unsur yang kedua masyarakat. Pemerintahan desa secara regulasi dan modal, masyarakat dukungannya secara moral tidak mengintervensi. Contoh intervensi Pak, contoh ini. Ketika pengurus dia
mampu secara teknis menjalankan usaha A, tetapi dalam musyawarah dipaksakan harus usaha B. Yang Bang Ron mampu usaha pertanian ya, kan pertanian. Tapi dalam musyawarah desa dipaksa harus usaha laut. Nah, karena tanya biasa no terfarale yang ada jauh, walaupun yang mesruk dalam grup tu. Wate pun tak jalankanlah hasil musyawarah. Wate rugo salah dia. Ditangkah dua idan. Padahal gua yang pak salah rapat deh. Kan, wate untung yang sih, wate untung berhasil usaha dijalankan. Yang sih nama dalam kago. Jadi sampai ke roroi nam. Karena rugo salah, untung kita yang ada betul. Nah, yang mau bawah ni. Hah? Mau bawah ni. Bayar awak dong ke dia pokoro. Buka memang bahasa dia kan nyaw urungnya teu jai ke tu. Yang ikut tempat kenu. Itu kan? Yang lagi fitnah. Tapi yang perlu diketahui bahwa pengurus GRG itu memang harus digaji. Karena mereka bekerja. Pada prinsipnya mereka kerja itu harus digaji. Makanya regulasi sekarangnya awal pengurus BMG kan gaji sebut bagi hasil. Yang namanya bagi hasil kan hitun. Berarti hitun. Lumayan. Nah, tetapi nyo berhasil dan saya sampai gagal. Kalau sama unit peternakan karena tidak mau belajar. Bahkan awaknya berhasil, bahkan gak gagal. Nya merasa mancang. Awaknya unit usaha peternakan yang pelihara lumah mengambil. Urangnya didorong urang kan heboh. Bagi hasil, dia kok modal bagi hasil 60 kurang pelihara, heboh gua yang tapi lumah hana aja puang. Ah, lumah hana aja puang. Kandang dibangun oleh desa. Kandang dibangun oleh desa dalam Saboyan. Bagi itu lo nomor 1 nomor 2 tak kan. Buat 56 tak ya. Di desa lain hana unit peternakan lo mau di pulau. Di mang dia tayak cek mati serentak. Lagi tak ada gantu. Ada 3 gantu home. Nah, teh bangki nampak bangki. Kalau di muka. Ya, bere. Oke, tukang payung. Payung ya.